Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya TWS ANC dari Huawei nih, FreeBuds 4i. Untuk pilihan warna ada 4 warna, jadi bisa dibilang bisa mengikuti desain atau mode kalian nih. Tapi bakal worth it atau enggak, kita lihat aja. Oke, untuk Huawei FreeBuds 4i ini kalau di official store itu harganya 1.159.000. Tapi dicoret gitu sih jadi 649.000. Serius lu? Iya sih katanya gitu. Cuman langsung saya bilangnya dari sekarang ya, yang sangat tidak sih kalau di atas 1 juta. Ya, untuk sepanjang video ini saya akan ngeliat si produk ini tuh di harga 650.000 aja. Nah, kalau dalam boxnya sendiri yang pasti dapat case-nya, sepasang earbuds-nya dan juga kabel USB-A ke tipe C. Untuk extra ear tips udah dapat 2 pasang. Dan yang pasti juga dapat manual serta garansinya. Ini dia barangnya. Nah, kalau untuk pilihan warna seperti saya bilang tadi ada 4 ya. Ada yang ceramic white, ada yang carbon black, ada yang silver frost, dan juga red. Ya, ini sih ditulisnya red doang. Cuman kalau buat saya sih kayak red blood gitu karena merahnya kayak merah darah. Cakep sih. Kalau kita bicara ukuran, emang sih dia udah kerasa portable ya. Jadi buat digenggam gini, masuk kantong, masuk tas, atau kalian punya pouch, ini udah oke banget. Nah, kalau kita bicara build quality, udah kerasa kokoh. Untuk plastiknya udah kerasa tebel. Dan yang saya suka, dia tuh mulus, nggak ada yang plastik kayak keluar-keluar gitu. Kalau untuk si tutup case-nya ini masih ada goyang-goyang dikit, tapi nggak masalah sih. Dan kalau kita shake, udah nggak ada bunyinya. Jadi untuk earbuds-nya aman di dalam case-nya. Nice. Oh ya, kalau untuk tutup case-nya sendiri dia nggak ada penahannya ya. Jadi ketika nunduk dikit, dia langsung ketutup. Tapi terbukanya lebar ya, jadi untuk mengambil atau memasukkan earbuds nggak ada masalah. Cuman saya sih pernah tangan lagi licin gitu, agak susah sih untuk ngeluarin si earbuds-nya. Tapi pada saat tangan licin aja ya. Oh ya, kalau dibalik juga gini, dia nggak akan jatuh kok untuk si earbuds-nya. Jadi magnetnya udah kuat. Kalau kita bicara desainnya, dia berbentuk oval gini. Serius, ini cakep, kerasa enak banget untuk dipegang dan untuk dilihat juga. Di bagian depan ada logo Huawei dan 1 lampu indikator. Kalau untuk port tipe C-nya ada di bagian bawah. Nah, ada MFB-nya juga nih atau multifunction button-nya di sebelah kanan. Dan kalau kalian lihat di belakangnya nih, di belakang case-nya ini tuh dia flat gitu ya. Jadi memang ketika ditaruh, dia bisa ditaruh kayak sambil tiduran gitu. Nah, kalau untuk earbuds-nya sendiri, dia bertipe in-ear dengan tangkai yang bisa dibilang sih cukup panjang ya. Dan untuk setiap earbuds-nya ini ada 2 buah mikrofon. Oh ya, untuk warna, dia akan mengikuti warna dari case-nya. Kalau kalian lihat di tangkai bagian luarnya ini, di sini juga bagian touch sensornya. Nah, untuk ear tipsnya, dia bentuknya nggak bulat juga ya, jadi dia bentuknya itu oval. Dan ketika saya pakai, ini bisa kerasa nyaman, bahkan saya pakai sampai berjam-jam. Cuman nih, masalahnya ada di gripnya. Kalau berat per earbuds-nya sih sebenarnya dia di 5,4 gram dan berat total itu di 46,8 gram. Nah, masalahnya untuk gripnya ini saya kerasa dia tuh kurang ngegrip ya. Memang sih ketika saya geleng-geleng atau lompat-lompat dia masih bisa nahan, cuma memang kerasa dia agak bergerak. Tapi kalau buat kalian yang nanya ini buat olahraga, saya sih kurang menyarankan ya. Toh dia juga, saya nggak nemu dia IP rating berapa. Jadi saya nggak tahu apakah dia bisa kena keringat atau hujan-hujan kecil atau enggak. Saya cobain sambil rebahan, terus saya cobain juga beres-beres kamar, terus misalkan saya jalan atau naik turun tangga, dia masih aman kok kalau untuk itu di telinga. Nah, kalau untuk sistem kontrolnya, sebenarnya sih untuk responsif dan sensitifnya udah oke. Cuman masalahnya nih, dia cuman ada double tap dan juga hold. Nah, untuk double tapnya ini dia untuk play pause atau menerima atau mengakhiri panggilan. Sedangkan kalau untuk ditahan di touch sensornya itu untuk mengganti ke ANC mode atau awareness atau bisa dibilang hear through atau juga ke off. Tapi nih, dia sudah ada aplikasi namanya Huawei AI Live. Dan lucunya sih ketika saya install dari Play Store di HP Android saya, tetap dia minta kayak semacam update terus install lagi gitu yang tidak dari Play Store. Ya, saya turutin aja sih akhirnya. Nah, di aplikasinya ini kalian bisa masuk ke gesture dan di situ kalian bisa mengganti untuk double tap-nya dan juga hold-nya. Kalau double tap itu selain play pause dia bisa juga untuk next track atau previous track atau juga mengakses voice assistant atau bisa dimatiin juga. Sedangkan kalau yang untuk di hold itu kalian bisa mengatur apakah dari ANC langsung ke awareness atau mau ke off dulu, ya bisa kalian otak-atik di sini. Tetap sih dia tidak bisa volume control dan ketika saya ganti ini misalkan ke next track previous track nih untuk si touch sensornya di earbuds-nya, tetap akhirnya saya kekurangan si play pause-nya dan juga nggak bisa akses voice assistant ya. Tetap ketika ada telepon masuk sih saya masih bisa angkat ya. Jadi intinya untuk playback control sih agak kurang ya untuk si Huawei FreeBuds 4i ini. Dan selain itu untuk di aplikasinya yang pasti kalian bisa lihat untuk indikator baterainya juga untuk per earbuds-nya dan juga di case-nya. Dan selain itu juga kalian bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si ANC dan awareness-nya.
Nah, kalau kalian ke setting, kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan smartware detection-nya. Itu yang misalkan kalian lagi pakai earbuds-nya, terus kalian buka salah satunya, itu akan langsung otomatis pause musiknya, dan ketika dipasang lagi akan langsung play. Dan dari pengalaman saya sih nggak ada masalah ya, kan kadang-kadang ada tuh TWS yang kalau kita masih pakai si earbuds-nya, kita ngunyah aja atau mulut gerak-gerak gini, dia akan pause sendiri. Nah, kalau ini nggak kok, dia masih aman. Saya pakai sambil rebahan juga, dia masih oke. Untuk smartware detection-nya, bisa dibilang sudah mantap. Intinya sih dia nggak mudah ke pause sendiri, dan kalau kalian nggak suka ya tinggal dimatiin kan di aplikasinya. Terus di aplikasinya ini juga ada help. Di sini untuk kalian misalkan ada pertanyaan nih kayak gimana sih masalah indikator baterai di case-nya misalkan gitu. Di sini ada semua karena memang untuk quick guide yang ada di manualnya ini atau yang di dalam boxnya itu cukup terbatas. Dan selain itu juga yang pasti ada update firmware. Oh ya, bisa matiin atau menyalakan si auto update-nya juga di aplikasinya ini. Hanya itu aja sih untuk di aplikasi Huawei AI Live ini. Cuman kalau saya lihat memang aplikasinya ini kan dia bekerja untuk ekosistemnya Huawei sendiri ya. Jadi kalau kalian ada produk Huawei sendiri misalkan kayak smartwatch-nya juga, sepertinya bisa dengan satu aplikasinya ini. Ya buat yang sudah punya pengalaman dengan ekosistemnya Huawei, boleh dong sharing di kolom komentar. Oke, sekarang kita ke koneksinya nih. Dia menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan AAC. Untuk jarak standar sih di Bluetooth 5.2-nya ketika saya taruh HP di kamar, saya keluar tutup pintu. Ini koneksinya udah mulai hilang-hilang, saya jalan 2-3 langkah dia udah disconnect gitu. Tapi itu karena ada halangan, kalau misalkan yang terbuka bisa sih sampai ke 10 meter. Kalau kalian buka case-nya dia sudah langsung auto on, dan kalian tinggal tahan si MFP button-nya untuk dia masuk ke pairing mode, dan kalian tinggal pairing ke HP kalian atau device lain. Nah, kalau misalnya earbuds-nya kalian udah masukin dan tutup case-nya, dia akan langsung auto off. Oh ya, dia juga sudah ada pop-up animation gitu, tapi itu katanya harus EMUI 10 ke atas syaratnya. Saya pakai Sony Xperia sih HP saya, jadi nggak tahu, pop-up-nya sih nggak pernah sampai keluar ya, kalau dari pengalaman saya. Untuk single sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja, dan dia sudah cukup flawless, jadi nggak terlalu banyak bunyi apa-apa. Kalian untuk dari mono ke stereo atau stereo ke mononya, jadi misalkan pakai 1 ke 2 atau 2 ke 1. Cuman ingat ketika kalian lagi pakai 2, terus kalian cabut salah satunya, terus kalian masukin tiba-tiba ke pause musiknya, itu karena smartware detection-nya belum kalian matiin. Untuk dikoneksi saya nggak pernah ada masalah ya, untuk mau pairing tuh cepet, mau connect kembali juga dia cepet, sudah stabil, nggak pernah batuk-batuk, jadi udah oke. Nah sekarang kalau untuk latensinya, dia walaupun tidak ada gaming mode, diklaimnya sih udah cukup bagus ya untuk low latensinya, dalam arti delaynya udah tipis. Saya cobain memang untuk buat social network gitu ya, saya buka-buka social network, misalkan IG, TikTok, atau nonton YouTube, itu sih memang udah kerasa tipis delaynya dan udah nyaman. Kalau untuk main game sendiri, kita lihat dulu tesnya. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya, sebenarnya sih masih cukup ya untuk dipakai main game, bahkan di game seperti PUBG sekalipun. Tapi tetap tidak di level yang pro. Jadi buat casual gamer cukup kok. Walaupun masih ada delay tapi kerasa tipis. Kalau untuk baterai, per ibasnya dibilangnya ada 55 mAh, dan diklaimnya sih untuk musik itu di 10 jam. Waktu saya cobain itu volume 60 sampai 80%, karena menurut saya untuk powernya sendiri agak kurang ya, jadi saya harus naikin 60 bahkan kadang-kadang 80 tadi. Terus saya pakai kodek AAC-nya terus, itu saya cuma dapat di 6 jam. Ya mungkin kalau di volume 50% aja terus kali ya. Dan juga memang untuk di websitenya dia bilang pengetesannya menggunakan HP Huawei. Saya nggak tahu apakah berbeda HP akan memberikan efek yang berbeda, tapi kalau dari hasil tes saya seperti itu. Oh ya, lucunya untuk si earbuds-nya ini, yang kiri baterainya duluan habis dibandingkan yang kanan. Memang ketika saya cek baterai indikator di aplikasinya, itu yang kiri berkurang 5% dibandingkan yang kanan. Jadi yang kanan misalkan 10%, yang kiri tinggal 5%. Tapi itu nggak selang lama sih, selang beberapa menit doang, yang kanan juga langsung ikut mati. Kalau untuk nge-charge si earbuds-nya itu kira-kira butuh waktu 2 jam, tapi dia ada fitur fast charging ini. Jadi kalau kalian nge-charge 10 menit, itu dapat 4 jam playtime. Memang sih ketika saya lagi nge-charge si earbuds-nya ini, terus 1 jam kemudian saya ngecek, itu walaupun dia belum penuh, dia sudah sampai di 60%. Jadi ya minimal dapat lah ya mungkin di 1 jaman kalau memang hanya 10 menit. Kalau untuk nge-charge case-nya yang ada 215 mAh ini, saya cobain dengan charger 5 volt 1 ampere gitu, kira-kira butuh waktu 2 jam juga. Intinya sih kalau untuk baterai kembali lagi dari penggunaan kita masing-masing. Oh ya, saya mau infoin juga nih, tadi ketika saya lagi ngetes baterai itu, kenapa saya dapat di 6 jam juga? Mungkin karena memang ANC-nya saya nyalain terus. Ya kalau dengan ANC off dan volume di 50% aja mungkin masih dapat sih di 10 jam. Nah sekarang kalau untuk mikrofon, saya nggak nemu sih dia ada fitur apa-apa, selain dibilang untuk per earbudnya ada 2 mikrofon. Kita cobain aja.
Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Huawei FreeBuds 4i, tapi dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Huawei FreeBuds 4i. Dalam keadaan ramai nih, kita pakai speaker background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana ini? Apakah suara saya masuk dengan jelas atau ketutupan sama suara sekitar? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Nah, kita tadi udah nyobain nih untuk mikrofonnya. Kerasa sih untuk powernya dia udah dapet, jadi dalam arti suara saya nggak kekecilan atau kegedean, pas lah bisa dibilang. Dan juga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Kalau pada saat keadaan rame nih, kita pakai speaker gitu kan, background jalanan yang bising dan rame. Sayangnya sih dia masih kedengaran kayak coba balapan lah kesannya gitu sama suara sekitar. Jadi intinya dia kayak berusaha nahan suara sekitar dan tetap fokus ke suara saya. Cuman sayangnya jadi kayak agak ya tumpang tindih gitu aja gitu, saling tabrakan. Tetap suara saya masih bisa kedengeran, tapi agak keganggu sih kalau buat saya dengan suara sekitar. Nah, itu kan saya recording ke HP aja ya. Saya udah cobain juga nih nelpon si Bro Alet pakai Huawei FreeBuds 4i ini. Dia bilang sih enak ya untuk hasil mikrofonnya. Walaupun saya ngetesnya memang tidak di keadaan yang ramai ya. Saya di rumah aja di kamar gitu. Jadi keadaannya ya sepi-sepi aja. Dia bilang suaranya nggak terlalu mendem, masih clear, dan juga nggak kerasa kayak jauh gitu. Kadang-kadang kita pakai TWS kan kerasa kayak mikrofonnya tuh jauh dari mulut. Kalau ini nggak kok, udah oke. Oh ya, dia juga sempat singgung katanya ada kayak semacam noise dikit. Cuman nggak tahu ya apakah itu WA call-nya atau dari si Huawei FreeBuds 4i-nya ini. Intinya sih kalau untuk dipakai sehari-hari masih cukup kok untuk mikrofonnya. Tapi kan dia ada ANC nih. Nah, saya cobain, saya pakai, terus saya jalan-jalan ke minimarket nih, saya aktifin si ANC-nya. Memang sih untuk kayak suara kulkas gitu yang biasanya banyak minuman tuh, itu untuk suara ya itu kayak ngung gitu kan, itu udah agak ketutup, jadi udah oke. Tapi ketika untuk kayak orang ngobrol atau suara knalpot yang bising, yang pasti itu masih masuk. Saya nggak bisa bilang dia bagus banget untuk ANC-nya, tapi ya cukup lumayan lah untuk di kelasnya. Oh ya, sempat juga nih tiba-tiba hujan, saya nyalain ANC-nya, saya pakai. Kerasa sih hujannya ini berusaha ditahan gitu, tapi masih kayak masuk jadi kayak noise gitu, kayak ya nggak sampai yang level mengganggu, cuman notice aja. Tapi yang saya suka nih dari Huawei FreeBuds 4i ini, ketika ANC-nya nyala itu nggak ada kerasa kayak tekanan ke telinga gitu. Kadang-kadang ada TWS kayak gitu kan, dan itu bikin nggak nyaman. Kalau ini nggak, saya masih bisa nyaman pakai sampai berjam-jam dengan ANC-nya yang aktif terus. Nah, kalau untuk hear through-nya nih, untuk di Huawei FreeBuds 4i ini dibilangnya awareness. Jadi ketika kita pakai nih, suara sekitar itu bakal diambil oleh mic dan kita bisa dengar. Saya cobain bisa sih saya pakai sambil ngobrol gitu, dan bahkan sampai sejam gitu masih oke-oke aja. Suaranya udah nggak terlalu robotik dan cukup natural. Tapi tetap ya, ketika saya sambil play musik di volume 40% aja, itu suara luar udah agak ketutup, jadi udah nggak bisa dipakai sambil ngobrol gitu. Kita dengerin aja deh untuk ANC dan awareness testnya. Noise cancellation. Awareness. Off. Noise cancellation. Awareness. Oke, sekarang kita ke kualitas suaranya. Huawei FreeBuds 4i ini menggunakan 10 mm Dynamic Polymer Diaphragm Driver. Diklaimnya dia balance dengan suara bening, sejernih kristal. Wow. Oke, kita bahas satu-satu deh. Untuk bagian low-nya atau kita bicara bass-nya, masih bisa kerasa untuk dentumannya. Cuman powernya saya nggak bisa bilang untuk bass head. Untuk bass head kemungkinan bakal kurang sih. Untuk bassnya ini memang lebih ke balance. Jadi untuk si dentumannya ini masih dapat powernya, masih bisa pump gitu ketika kayak dengerin lagu EDM misalkan gitu. Dan sudah cukup deep. Tapi tetap saya hanya bisa bilang pas aja sih untuk bassnya, nggak yang bagus-bagus banget, tapi ya nggak yang jelek juga. Kalau kita bicara sub bass masih bisa masuk sih, tapi kerasa tipis. Jadi dia kayak nggak bisa ngangkat untuk sub bassnya biar lebih kerasa aja gitu untuk si rumblingnya. Saya cobain dengan lagu EDM gitu masih cukup kerasa sih untuk pan-nya. Tapi balik lagi ya, dia tidak untuk bass head. Dan juga untuk detail di bagian low-nya saya hanya bilang seadanya. Kalau kita bicara mid, kerasa sih dia nggak terlalu maju tapi nggak terlalu mundur juga. Jadi posisinya kalau buat saya sih memang lebih kerasa ke pas aja itu untuk yang suka dengan karakter balance.
Nah, suara vokal laki-laki atau perempuan itu kerasa dengan clearnya. Jadi bahkan kadang-kadang kalian dengerin lagu akustik, ada yang suara napasnya ini pada saat lagi hening itu bisa masuk terdengar. Jadi untuk detail termasuk di instrumen sendiri juga itu sudah oke. Bahkan di micro detail. Cuman kalau itu micro detail saya nggak bisa bilang dia banget ya, tetap masih kayak ada yang nahan. Jadi dia hanya sebagai selingan aja lewat gitu, muncul di ujung-ujung. Untuk high atau treble-nya nih, udah kerasa enak sih buat kalian yang nyari sparkling atau shimmering gitu. Dan udah kerasa lepas juga. Walaupun sampai yang di level Airy sih enggak ya. Dan juga dia nggak nusuk ketika kalian sampai di volume besar ya. Seperti saya bilang tadi, bahkan saya 80 ya sempet nyoba juga di 90%. Masih nggak kerasa nusuk kok untuk si treble-nya. Cuman walaupun nggak kerasa nusuk, kadang-kadang saya agak ngelengking aja gitu untuk si suara treble-nya. Ya nggak sampai yang bikin telinga kerasa ketarik, cuman notice aja. Untuk pemisahan di low, mid, dan high-nya saya bisa bilang sih pas aja, cukup aja. Jadi ketika dengerin lagu yang instrumennya masih beberapa doang masih oke, tapi ketika yang udah banyak dan masuk secara bersamaan itu kerasa dia masih agak kayak tabrak-tabrakan dikit. Untuk sound imaging udah kerasa akurat sih untuk jarak dan asal suaranya. Cuman untuk di depth-nya ini saya agak kurang senang sih, jadi bisa dibilang kayak ada suara vokal dan backing vokal. Kerasa untuk si backing vokalnya ini kayak masih mau maju gitu. Nggak sampai yang sejajaran sama si vokal, cuman tetap aja ini kok backing vokal mestinya agak mundur deh gitu biar lebih enak. Untuk soundstage nggak kerasa sempit, nggak kayak TWS budget, tapi nggak yang kerasa luas banget juga. Saya cobain dengerin lagu klasikal gitu yang orkestra, masih kerasa sih dia nggak bisa dapat untuk si megahnya ini gitu. Ya masih pas lah untuk di harganya. Buat suara sih ya pasti balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sample dari Huawei FreeBuds 4i ini. Perlu saya ingatkan bahwa ketika kalian langsung pakai si Huawei-nya ini, yang pasti tidak akan sama hasilnya seperti sound sample tadi. Nah, kesimpulannya untuk Huawei FreeBuds 4i ini, saya masih bisa rekomen asalkan ya kalian bukan yang nyari baset ya, kalian lebih mengutamakan clear dan detail karena dia udah cukup oke untuk mengeluarkan itu di kelas harganya. Dan kalau untuk ANC atau awareness-nya, saya masih bisa bilang masih bagus si Realme atau Redmi ya misalkan. Tapi untuk di kelas harganya masih cukup-cukup aja kok. Untuk baterai juga masih pas, koneksi stabil. Paling problemnya di masalah touch sensor aja. Maksud saya problem jadi agak sedikit nyusahin aja gitu ketika lagi pakai terus mau next track previous track kita harus mengorbankan play pause dan dia udah nggak ada volume control juga kan. Tapi tetap ya, intinya di harga 649.000 tadi. Kalau di atas itu saya udah nggak bisa rekomen. Nah kalau buat kalian yang mau nyari ANC atau ya awareness yang cukup bagus bisa dibilang atau hear true, mungkin bisa coba cek TWS dari Realme atau Redmi. Dan kalau kalian yang butuh ya gue butuhnya suara aja nih yang biar enak aja. Kalau memang nyari buat bass head sebenarnya yang lebih murah bisa ke Irfan misalkan, atau kalian mau bersedia nambah duit misalkan kalian bisa ambil ke Jabra Elite 2 yang bisa saya bilang udah kerasa lebih enak sih untuk hasil suaranya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bo biar kita makin semangat dan bikin terus nih video-video biar kalian puas. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!